Oke, teman-teman semua, selamat malam. Ini adalah hari pertama atau edisi pertama dari obrolan kita nih ya. Apa judulnya? FRLC Talk, Om Will? FRLC Talk, FRLC FLC Talk. Talk. Ya, Tuh. and then Ya, kita selalu buka slogannya dengan mengatakan, Hai Corona, gue mau cerita. Hai Corona, gue mau cerita. Alright, Gue seru mau banget cerita. ya. Ya, Gimana? jadi by the way, memang nanti kalau lu deh ungkapin awalan seperti itu, berarti lu akan mengalir cerita itu berdasarkan Hmm? apa yang lu rasain dan apa yang lu pengen Ya, ngomongin ke si Covid. betul. Jadi gitu ceritanya. Ya. Rencananya Iya. sebetulnya kita tuh pengen ini setiap minggu ya. Semoga ini bisa Mm-mm. jalan. Dan rencananya juga tadinya Amin. jam 8 kalau hari ini. Berhubung Om Willnya baru pulang, baru nyampe. Ini nggak pakai acara mandi, tapi nanti harus mandi dia. Soalnya baru habis dari luar kota ya. Jadi kita mundur 1 jam, nggak apa-apa ya teman-teman semua ya. Dan Iya, actually sambil juga, nunggu yang lain. kita tuh mau di satu tempat Hmm? barengan. Jadi teman-teman bisa live juga. Salah satu dari teman-teman gitu loh. Cuma ini kita agak berbeda tempat ini. Kita dua dunia. Teman-teman tuh bisa cerita tentang corona, tentang apa namanya COVID-19 ini ya. Boleh mungkin pengalaman sedihnya, pengalaman keselnya, pengalaman menyenangkannya, apapun itu. Talk about you and COVID-19 atau you and Corona. Corona. Hai Corona, gue mau cerita gitu. So, Oh gimana well, kalau start dari lu? Nah, dari gue dulu nih. iya. Bener nih. Ke Openingnya harus badan. keluar dari hati dulu. Hey Corona, gue mau cerita gitu loh. Biar lu Oke, keluar oke, oke, emosinya oke, gitu oke, loh. oke. Harus kudu gitu. Hai Corona, gue mau cerita nih. Jadi sebetulnya gue udah nggak terlalu kaget ketika dikasih hasil swab gue positif. Karena Oke. satu, udah ada yang kena duluan nih di rumah. Dua, kita bareng-bareng di satu tempat yang acaranya tuh banyak banget orang. Kondangan gitu. In front of our home. Hmm? Jadi memang Hmm? kalau di tracing mungkin lebih gampang itu ya. Terus Saat lu cerita, gue jagain komen ya. oke, oke. Kaget nggak kaget, cuma gue lebih banyak mikir dulu. Jadi ketika gue dikasih tau positif, gue diem. What should I do? Hmm. Gitu. What Oke. I'm gonna do gitu kan itu. Tapi, Yes. tapi banyak ada komentar juga dari orang rumah ya. Jangan jadi sedih, jangan jadi down, jangan gitu kan. Nah, mungkin sedih ya awal sedikit lah ya. Cuma gue nggak ke situ. Gue cuma mikir there are so many thing to do aja sih. Gue harus kasih tahu Yep. siapa. Gue Yep, that's harus good. berusaha supaya tidak merugikan orang lain ketika ternyata gue terpapar bakal mengakibatkan orang lain. Dan satu hal yang paling gue rasakan adalah dorongan untuk speak up, ngomong di sosial media dimanapun itu. Ya karena gini, ini adalah bentuk obat buat gue ketika gue nggak mau nanti gue justru tidak menerima gitu loh. Kalau gue deny, masa sih gue kena, masa itu bakal bikin gue mikirin kenapa di mana kenapa gitu loh. Mendingan oh ya udah gue terima. Ya itu resiko gue. Cuma di luar sana kan banyak banget yang nggak percaya ada sesuatu, ada virus aja deh gitu loh. Virus ini menyakitkan banget. Pas pertama kena tuh emang menyakitkan. Gue ngerasain ke badan tuh nggak enak banget. Jadi please kalau yang nggak percaya ya walau alam ya gitu ya. Tapi akhirnya memang ada temen yang telepon, gue tuh nggak percaya sama ginian, tapi elu yang kena. Oh gitu. It's make anyone lebih apa ya, lebih aware gitu loh. Orang-orang bakal lebih aware dengan kita speak up. Oh iya bener ya, ternyata emang ada gitu loh.
Kalau kita nggak, mungkin kalau gue nggak ngomong, ada temen gue yang tetap aja nggak percaya, nggak yakin ada itu gitu loh, nggak bakal hati-hati gitu kemanapun dia pergi. Maksud gue ya, sebetulnya kan ada beberapa hal yang menguntungkan kita ketika ada pandemi ini. Apa? Misalkan orang-orang jadi terbiasa hidup bersih, ya nggak sih? Cuci Ya, tangan, cuci kaki gitu loh, pulang dari betul, mana-mana gitu loh, ganti baju gitu betul, loh. betul. That's really great kalau menurut gue. Yes, Itu oke yes, banget. Jadi habitual yes. yang, hey, emang harusnya seperti itu Pak, Bu, gitu kan. Kemarin kemana aja, gitu kan. Cuma sekarang itu jadi kebiasaan, bagus banget. Gue sih senang-senang aja ngelihatnya. Terus juga memang eh, sebetulnya ini kan udah diterapin dari sebelum-sebelum ada pandemi ya. Kita kalau misalkan naik motor apa pakai eh, masker gitu loh. Pergi kemana banyak. Dan ini jadi kebiasaan. Kalau misalkan ketinggalan masker, bukan takut dirazia, enggak. Gue kayaknya ada yang salah deh nih gitu. Itu jadi ini adalah satu hal yang bagus banget gitu buat kita semua. Satu, kita tinggal di kota yang polusinya cukup tinggi. Ya nggak, Pak? Iya, Gitu. betul. That's good idea gitu loh. Ketika pandemi ini ada, ya udah masker. Yang jualan masker, keren. Laku. Terus story lo waktu akhirnya lo melanjutkan dari keputusan positif lo koordinasi dengan kelurahan lo sendiri atau gimana? Oh, gue jadi gini, di rumah itu ada yang pertama kena udah isoman ke satu tempat. Nah, yang Hmm? berdua nih gue, akhirnya kebetulan Pak RT juga masih saudara. Udah Hmm. lu ke Tandon aja, ntar gue urusin. Gitu. Gue pikir juga emang Kok 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 mendingan saat kita itu keluar. Tandon udah familiar? Enggak, kok saat itu Tandon udah familiar di keluarga lo? Karena kan Pak RT dia Oh, gugus I tugas. see. Heeh. Oh, I see. I see. Jadi dia mengenal banyak tempat gitu. Salah satunya Tandon gitu loh. Udah Tandon aja enak kok kata dia. Hmm. Jadi gue ke Tandon lah. Lagi gue pikir itu adalah hal paling baik ketika gue yang positif mendingan menyingkir dulu dari rumah. Ya, Lebih aman. agree. Buat orang rumah lebih aman, ya nggak sih? Hmm. Gue nggak perlu Hmm. Hmm. dilayanin, ya kan? Hmm. Terus gue Hmm. nggak harus selalu top up eh, yang namanya pembayaran secara elektrik itu gitu kan. Kalau gue pesan-pesan apa gitu, itu gue nggak harus selalu top up. Karena gue mendengar di tanda, wah lo makan enak, ada gitu kan. Oh ya udah gitu loh. Hmm. Hmm. Itu gak nyusahin orang gitu loh. Justru Ya, itu gak nyusahin orang, ya kan? ya, agree. Dan memang Ya. kondisinya adalah waktu gua masuk Tandon itu eh, belum pas lagi sepi. Oh Mulai iya, dari iya, era lu sepi, bener. Era lu sepi. 30 40 atau 50 jadi Betul. 30, setelah gua malah 25 kalau saya pas Cecep ya waktu itu ya. Gue ngebayangin nih, itu gimana sih 25 orang sesepi apa sih? Sepi banget, Pak. Apalagi gua kan suka kebiasaan ya. Jam 1 pagi tuh gue beser gitu kan. Jam 2 pagi Eh, beser. Lo kebayang dong kalau ke toilet yang di luar itu. Perasaan tuh kalau pas balik dari toilet mau ke kamar, gue kayaknya ada yang ngikutin, gue kayaknya ada yang ngikutin. eh, saat 25 orang itu cowok berapa, cewek berapa, inget gak lo? Gue nggak tahu, itu lurahnya Cecep. Oh iya, iya, iya. Tapi lu Gue pada di C apa 30 di D? gue di C. Jadi Oh, gini saya bareng gue. ceritanya kamar gue. Sama kayak gue. Kalau kamar gue itu, gue tuh dikasih F waktu itu. Oke? Nah, Gue terus? dikasih di Hmm? F, pas gue masuk, berenam lah. Sepi. Oke. Berenam di kamar, di F. Atau Oke. yang satu masuk Nah. ke rumah sakit, sore-sore, Oh. 35. Sebelah gue Hmm. itu Pak Lurah sebelum gue, kapten. Hmm. Oh, Parlani. Oke. Nah, sebelah gue dia.
Selang berapa hari, si ada satu yang dirujuk lagi ke rumah sakit. Sementara si kapten sama ada satu lagi boleh pulang. Tinggallah gue berdua Hmm. sama Ricky, anaknya Bu Upi ya kalau salah ya. Oke, tinggal F itu berdua. di belakang ya? F itu di F belakang kan itu ya? paling depan sebelah Oh kiri. iya, begitu masuk sebelah kiri ya? Masuk sebelah kiri. Iya. Enak dong, nggak begitu ke dalam. Ya enak. Besokannya gue ditinggal sendirian. Abis penghuni F. Terus Dan lu pindah ke C. memutuskan untuk pindah ke C karena masih rame. Oh, berarti Namanya Mas Yono. waktu lu datang dengan 6 orang itu masih pede dong lo ya, rame orang ya. Masih oke lah Iya, ya. masih pede. Bener. Masih oke lah ya. Berikutnya. Hari keberapa tuh Tahun pas diri lu? tempat itu kan besar gitu kan. Hari keberapa pas lu ditinggal sendirian? Hari ke-5 apa? Hari Oh, ke-5 kalau nggak salah 5 apa? Kebetulan udah temenan sama yang lain-lain udah temenan gitu. Jadi mau pindah gitu. Nah, pas lu balik nambah lagi. Pas gua Pas balik lu mau balik sepi. banyak nggak? Hah? Enggak, sepi justru. Sepi. Sepi. Edan. 25 itu. Gua tuh 30 kalau nggak salah. Itu tuh jadi 25. Jadi penghuni terakhir. Oh iya, bener. Gue tuh udah ngerasain gak enak badan sebetulnya. Ketika gue masuk, badan gue udah mendingan. Gitu loh. Jadi gue, Because you happy, man. ya, apapun yang gue bisa kerja nih sebetulnya gitu kan. Gue sambil bawa laptop. Hari pertama kedua memang gue disuruh kerja, tolong bikinin skrip, tolong bikin voice over ya, take vokal. Buset, gue bilang gue lagi di tandon, gue voice over dong. Oh, bikin dummy atau bikin sampel ini? Beneran bikin nggak dummy. You know what? Gue tuh cuman pakai handphone dan pakai earphone. Zaman itu mah nggak berisik kan? Apalagi sedikit lo orangnya, enak dong kalau buat bikin rekaman. Nggak berisik, cuman orang aneh kali ya ngeliat gue. Ini anak baru masuk. Ngapain? Buka laptop di tengah ruangan, di meja makan. Oh gitu, gue pikir di kamar lu. Enggak, gue ngerjainnya di luar. Gue bikin skrip dulu di luar. Taktuk. Gue lagi ngetik, teman SMA gue video call. Lu kena, lalalala. Terus sekarang lu lagi ngapain? Nih, gue kasih lihat dong, gue lagi buka laptop. Lu gila ya? Lu mau ngobrol apa sih kata gitu? Malah dimarah-marahin gue. Lu tuh lagi sakit, bukan istirahat, lalalala panjang. Nggak tahu kalau ada yang mau cerita nggak apa-apa. Mau say hi dulu deh. Ada Mbak Devi, ada Encung Suryani. Wow, ini penghuni nih. Ada Avenger itu mah. Avenger. Hai Selani, udah baca ya bukunya ya? Buat Setio Hills, buat Mariana Zik, terus siapa lagi? Edi Sutomo, ada Mbak Yeni, ada Dia Nugraha, ada Riana Mulyani ya, Meyani. Banyak nih, ada Aat, ada Aditya Fatah. Mau apaan? Mau hadiah? Bro. Tasya. Pas lu ada Nugi, ada siapa lagi tuh? Banyak lah. Oke. Ya, yang Hai. Yang udah gabung boleh nanya-nanya ya. Yang udah gabung boleh nanya-nanya, nanti kita jawab. Boleh nanya, boleh. Bro, okay. Tanya satu lagi tanya. Pas lu keluar, kan lu kan udah dijudge sebagai penyintas lah ya. Otomatis banyak dong orang yang kayak konsul sama lu, kayak bertanya sama lu, banyak banget. Nggak usah, gue udah keluar. Gue masih di dalam aja udah banyak yang nanya karena mereka lihat postingan-postingan gue kan. Buat gue itu bless lah ya. Sekalian gue buka pintu buat beramal lah, buat support teman-teman.
Jadi ada satu kali yang nanya, Pak, saudara saya positif. Dia ceknya di rumah sakit di daerah Jakarta Timur deh. Gimana kalau masuk sana? Gue bilang, Bapak tinggalnya di mana? Tinggalnya di Tangsel sih. Oh ya udah, langsung urus ke RT setempat, terus segala macam. Puskes biar dirujuk sini. Gak lama besokannya, tuh orang masuk dong. Gue bilang, Bapak yang itu ya? Iya katanya. Iya saudara saya yang ini yang telepon katanya. Oh ya udah, nggak apa-apa Pak. Di sini mah semangat aja. Katanya jadi seruangan, dicek. Itu gua ketemu. Nah terus juga sebetulnya ada telepon-telepon yang seru. Ada yang tiba-tiba ngajak live, pengen tahu, pengen lihat tandon. Ada yang telepon sengaja video call cuman pengen kasih support. Mau kasih support tapi guanya ketawa-tawa. Gue mau ngomong apa sama lu, kata dia. Gue tuh lupa malah, dia tuh memang motivator sebetulnya tuh teman gue itu. Gue mau motivasi lu tapi lu nya ketawa gitu ya. Tapi gue nya cengar cengir gitu kan. Gue bilang, ya udah lu mau ngomong apa nggak apa-apa. Gue bilang, udah lu nulis buku aja. Gue emang selalu begitu gitu. Gue pikir ya udahlah, it's a life gitu. Gue harus menghadapi ini, ya udah gue jalanin aja. Kalaupun memang ada orang-orang yang takut sama gue, ya biarin aja. Memang pas awal gue keluar pun gue yang takut banyak sama gue. Gue biasa itu. Gitu. Kenapa sih orang ini gitu kan? Tapi ya gue pikir kalau gue malah iseng kalau gue malah iseng. Hah? Kalau gue malah iseng. Enggak, gue panggil ke ruangan ya itu seperti yang gue ngomong pas kita kasih motivasi sama teman-teman yang ada di RLC gitu kan. Gue pikir gue pun mungkin kalau gue sebetulnya nggak kena, terus gue tahu orang ini positif, orang ini terpapar pernah gitu, gue juga bakal agak mikir menghindar gitu loh. Gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, manusiawi lah, guanya aja nggak usah baper, ya nggak sih Pak? Gitu. Iya, betul. Oh ya, balik betul lagi banget, nggak usah baper. Ke orang-orang yang minta support atau orang-orang yang nanya, itu banyak banget. Sampai sekarang pun malah ada orang yang nanya, kalau di Tandon gimana masuknya? Ya itu, pokoknya Tandon yang pertama lo harus orang Tangsel atau domisili di Tangsel, ya dong. Betul. Satu itu. Dua, lo harus lapor ke RT. RT nanti rujuk ke Puskes. Puskes baru rujuk ke Tandon gitu. Tapi dalam prakteknya, satu kali gue pernah ada, dia sebetulnya lain kelurahan, nggak jauh dari rumah, jadi masih Tangsel. Dia minta tolong gimana caranya supaya di Tandon, soalnya kalau gue dengar cerita lu kayaknya benar-benar diurusin kalau di Tandon. Yes, oke. Mana deh, coba gue bawa ke Puskes ya, gue bilang. Puskes lu mana? Akhirnya gue bawa ke Puskes. Surat, maksudnya nih udah ada nih suratnya gitu loh, dia udah dinyatakan positif gitu kan. Ya nanti kita telepon ya, kata dokternya dong. Sambil nyingkir-nyingkir dari gue bilang, kenapa lu jadi takut sama gue? Gitu, maksud gue. Itu hari Selasa. Betul. Hari Senin apa hari Selasa ya, gue waktu itu. Katanya, iya nanti kita swab hari Jumat. Oke, hari Jumat, never mind. Tapi yang positif, Boyo lu urusin dulu gitu, maksud gue. Ya nanti saya urus, malah dimarah-marahin. Ini kenapa nggak ke RT, gini. Ya, oke. Kalau lu minta ke RT dulu, oke, kita lapor ke RT. Ternyata nggak diurusin juga. Udah di rumah aja ya, isolasi mandiri aja. Gue bilang orang gila nih. Gue kesel banget gitu kan. Ini orang parah banget. Bukannya diurusin. Gue tahu Tandon itu belum penuh kayak sekarang kan. Sekarang tuh penuh. Waduh. Akhirnya tahu nggak? Dicarilah. Bukan Satpol PP apa ya? Pokoknya ada gugus tugas yang wilayah itu diuber. Dimarah-marahin lah tuh dokter Puskes itu. Karena ya seperti itu. Itu dokter harusnya tahu kondisi. Tanya dong, rumah lo bisa nggak buat isoman? Kan gitu.
Kalau nggak bisa ya nggak mungkin dia isolasi mandiri di situ di rumahnya karena bakal menimbulkan atau orang lain bisa kena gitu loh. Iya, betul. Itu yang sebetulnya itu perlu diperjuangkan sama mungkin teman-teman atau kita yang selalu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu gitu loh, atau yang mau minta dukungan kira-kira gimana caranya gitu loh. Karena gue bingung ya kenapa orang dipaksa-paksa isolasi mandiri. Ya nggak begitu juga gitu loh. Kita mau aja isoman gitu kalau memadai di rumah kita. Ya kalau misalkan kayak Anies Baswedan isolasi mandiri, ya iyalah enak, rumahnya tuh kamar mandinya sendiri, pelayannya banyak, urusin. dokter datang ke rumah. Betul. Lah kita sampah. Iya, belakangan ini gue memang rada-rada banyak pertanyaan ya. Kayak gue nanganin beberapa orang yang telepon, terus gue arahin seperti lo katakan tadi, berkoordinasi dengan puskesnya. Terus begitu puskesnya feedback ke mereka, kadang-kadang yang gue herannya agak slow respon ya, terlepas apapun namanya. Terus dan mereka mencoba men-treatnya, ya udah lu isolasi mandiri aja di rumah. Dia nggak bertanya juga apakah jika lu isolasi mandiri lingkungan lu aman atau segala macam ada atau tidak gitu. Itu udah seolah-olah sebuah treat yang ditawarkan pertama. Nah, gue coba koordinasi juga, mungkin juga udah kan katakan agak waiting list kan, FRC kan agak waiting list karena memang cukup banyak ya akhirnya. Hari ini tapi pernah Pak, nambahnya. Kenapa? Indonesia tuh nambahnya 9 ribuan loh hari ini. Iya betul. Gila kan? Tapi nggak usah khawatir. 9.000-nya tuh OTG-nya 80%. Bisa jadi. Benar-benar. Iya. Jadi kalau gua kan alhamdulillah masih dapat update tuh dari teman-teman yang di Wisma Atlet lah dengan segala macam, dapat update dari mereka. Bahkan bisa dibilang berapa tower itu isinya cuman orang OTG semua. Kesibukannya kayak anak sekolahan tuh. Lagi main dan bla bla bla, dan mereka treatmentnya hanya itu tadi, benar. Mereka nggak ada lagi swab yang kedua, mereka juga nggak ada rongsen di sana, clear, dan mereka pulang gitu. Karena pulangnya pun dalam kondisi 10 hari nggak ada gejala, balik. Ya gua anggap sih ya, kalau sekarang kita mau nge-review dari sekian lama, kita udah punya pattern sebenarnya bahwa gimana sih nyikapinnya ya. Gue bilang dari Maret sampai sekian bulan sekarang sebenarnya kita udah bisa plot tuh ya sebenarnya apa sih yang harus dilakuin. Bener lu bilang tadi, hampir semua orang yang telepon kita yang pertama dirasain tuh pasti karena tadi kan kebingungan dia, gue kena nih tapi gue nggak gimana gue mesti ngapain nih dan apa-apanya gitu. Gue sering banget yang dapetnya tuh kayak klaster, jadi satu keluarga tiba-tiba dari emak, anak sama suaminya kena kan, terus gak lama adiknya kena lagi satu klaster. Ya alhamdulillahnya pas gue kasih motivasi, gue telepon atau kita ngobrol segala macamnya, dia bisa ngelewatin itu. Bahkan gue ketemu juga pernah gue urusin yang cukup parah malahan. Dia udah comorbid, tapi alhamdulillah karena gue treatnya dalam arti kata ya lu tidak harus mikirin bahwa penyakit lu berdampak atau tidak dan segala macam. Begitu dicek lab, alhamdulillah dia punya diabetesnya bagus, dia punya hipertensinya bagus. Cuman pas kena memang lagi radang tenggorokan. Wah itu sempat apa ya? Dia positif radang tenggorokan, trombositnya rendah. Jadi pernah gua rujuk ke FRLC. Karena trombositnya rendah, teman-teman FRLC nggak mau nerima, khawatirnya nanti misalkan nggak ada alat medis kan ya, nggak ada alat medis. Akhirnya disuruh cek lab ulang dengan posisi trombosit yang terakhir. Nah, cuman sempat rombang-ambing juga sih dalam proses. Habis rujukan dari puskesnya dia bilang RLC penuh, terus diajukan ke rumah sakit RSUD juga penuh, waiting list, but nothing lagi gitu, just nothing, hanya begitu doang. Gue bilang, oke, so harus gimana Bu kalau begini? Ya udah, itu sudah daftarkan kok teman waiting list, kalau nggak ke UGD aja gitu loh. Kan berarti kan lu ke UGD dua hal, lu anggap lu belum kena, lu swab pulang, atau lu bilang gue sudah kena gitu loh. Sudah kena kan akhirnya kan lu akan langsung diisolasi. Lu bayangin aja lu ke sono sendirian, aku ngaku di UGD Pak saya positif, enggak bubar semua orang langsung kata gue. Akhirnya dia pakai cara pura-puranya dia swab ulang.
Di situ swab pulang positif langsung dialokasikan. Ya bisa dibilang sih saat ini trennya memang lagi itu kok. Trennya memang banyak positif tapi kondisinya OTG. OTG ya begitu kita treat untuk mindsetnya udah bisa dikotakin, terus dia harus tahu mau ngapain. Sampai juga yang punya gejala, sekarang punya gejala hampir kena tuh kepenciuman ya. Tapi so far sih, kalau ngelihat di langsung teman-teman yang di lapangan, lu dulu kena gak sih? Lu ada gejala gak? Penciuman. Oh, lu kena juga. Ya, penciuman. Hilang. Gue nggak juga. Jadi gue tuh badan nggak yang panas, nggak batuk, nggak apa gitu kan. Tapi jadi orang rumah ada yang bilang, oh bau asam ya? Enggak ah. Gue inget itu. Bau asam enggak ada bau apa-apa. Terus? Ya, terus gue enggaknya pas setelah beberapa saat itu, setelah udah seminggu apa-apa, kayaknya gue emang waktu udah kena tuh, gue bilang. Itu belum swab loh? Aja. Itu belum swab loh? Belum swab. Justru gue udah pas di swab udah hilang, udah bisa lagi, udah normal. Ya sama kayak Parlani. Kak Parlani itu malah parah, dia tepar dulu, jatuh sakit dulu, udah enakan baru dipanggil. Jadi masuk ke RLC udah sehat dia. Iya, masuk RLC ganas dia. Orang belum bangun disambet pakai itu. Pakai selang. Nih ada yang komen nih. Aku juga mau bukunya. Lo buku. Hai Riana Meliani. Oh iya. Buku tuh gini, jadi gini. Kita lagi mau bikin namanya. Oh, ada dulu. Mbak Devi, mungkin dulu zamannya kita masuk tandon gampang ya. Lapor langsung diproses. Kalau sekarang lama banget responnya. Apa karena peminatnya banyak ya, Om? Pasiennya untuk dicoba untuk isolasi di rumah. Jadi proteksinya agak lumayan ketat sih. Gitu. Nah, cuman tapi kalau menurut gue sih sebetulnya apa ya? Bukan cuma agak susah sih, emang sekarang jumlahnya juga banyak banget, begitu di mana-mana emang penuh. Banyak banget, sumpah banyak banget. Rata-rata penuh gitu loh, jadi ya lu mau gimana? Iya. Terus satu lagi, gue kemarin dapat info ya buat teman-teman yang dalam arti kata yang udah pernah kena, seberapa parno sih lu bisa kena lagi gitu ya. Seberapa parno sih lu bisa kena lagi gitu ya. Sampai gue aja masih parno. Kalau gue pribadi gue inget banget dokter Suhara selalu bilang sama gue gini, lu punya sel memori yang menangkap virus ini gitu. Jadi by the way begitu dia baru nongol aja ya, ditabok langsung katanya. Terus cerita ya teman-teman semua. Terus satu lagi yang penting ya tadi, kalau lu aktif memberikan motivasi, otomatis lu punya mindset, lu punya imun yang lu lahirkan untuk lu survive dan fighter gitu loh istilahnya. Jadi lu jangan lagi masuk ke zona yang seperti orang bilang lu ikut-ikutan parno gitu loh, jangan. Justru yang lu sampaikan bahwa lu lebih confident. Gini gitu ceritanya. Ini gue cerita dulu. Hari Minggu kemarin itu ada gathering. Iya. Gathering kantor. Oke. Jadi kita rapid dulu pagi-pagi. Semua yang ikutan. Hasilnya non-reaktif pagi-pagi. Oke. Kita kemudian outbound. Banyak tuh games lalalala. Panas banget Pak. Tapi gue pulang duluan. Jadi gue nggak rapid pas pulang. Oke. Yang lain rapid lagi ternyata. Ada yang reaktif. Wow. Gue nggak tahu, mungkin karena saking panasnya di luar gitu kan. Acaranya kan games capek. Menguras tenaga itu kan bisa aja memikir gitu. Gue pikir gue masih positif tuh. Oh ada yang reaktif pas pulang ternyata. Nah, tapi
ada anak kita kan kantornya ada beberapa, ada yang di Jombang, ada yang di Depok gitu kan. Ada anak Depok yang positif. Jadilah Positif, hari positif. ini kita yang di kantor sini kita tadi tes antigen, Oke. swab lah ya, kita swab lagi. Hmm. Yang dapat jawaban setelah 30 menit. Dan itu bikin gue deg-degan. Merasakan swab lagi. Aduh. Itu kenapa gue parno. Aduh, gue bilang kenapa gue di swab lagi. Tahu nggak kenapa lu parno? Tahu nggak lu parno? Yang parno pasti dominan, jangan-jangan gue positif lagi nih. Itu yang kuat di kepala lu. Di swab itu kan Benar. nggak enak ya Pak. Sampai nangis Asli. kan kadang-kadang. Asli. 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 Ya kan kalau gue bilang sekarang bahwa COVID itu kan dia benda makhluk hidup yang hanya bisa hidup di benda hidup gitu loh. Kalau benda mati dia nggak akan bisa kuat lama. Iya. Nah, sometimes kita juga yang ya banyak ya bilang tadi banyak yang melewatinnya waktu isolasi itu lu hanya pengen mengikuti isolasi tapi lu nggak ngulik, lu harus apa yang mesti lu tahu dan lu harus memberikan apa buat orang. Akhirnya lu punya proteksi dari pengetahuan yang lu bisa confidence buat nyampein ke orang lain. Tapi kalau lu yang melakukan isolasi, lu hanya memikirkan diri lu menjalani itunya saja, tanpa lu men-treat diri lu ini apa dan bagaimananya, akhirnya lu nggak punya demand untuk selalu positif dan bisa nyampaikan ke orang, akhirnya ikut-ikutan parno gitu. Yang lucunya gue, karena gue mengatakan tadi, ya logikanya obatnya apa sih? Kan kagak ada obat gimana-gimana ya. Lu cuma disuruh untuk merefresh diri lu mindset lu harus selalu positif, lu berolahraga, bergerak, that's it, nggak ada obat apa-apa kok gitu loh. Terus lu kocak gitu, harus balik lagi dengan lu mengulang hal yang sama padahal lu tahu obatnya apa gitu. Gue bener-bener bilang kemarin, ada beberapa temen gue juga yang kemarin udah pernah kena dan cerita sama gue masih parno. Lu parno kenapa? Lah gue takut. Sekarang kalau kena lu tau gak penanganannya kayak gimana? Gue gituin kan. Ini kena nih lu tau gak penanganannya kenapa? Lu lebih tahu dong daripada orang lain, gue bilang gitu kan. Iya sih. Terus ngapain mesti parno kata gue. Ya enggak, sebetulnya gini. Gue kalau parno banget sih mungkin gue nggak bakalan mau lu ajak kan kemarin ke RLC kan. Ya dong. Iya benar. Cuma kalau tadi tuh kenapa gue parno ya itu gue harus swab Pak, ya Allah gue swab lagi gitu. itu mengingatkan gue soalnya. gue juga kalau seandainya ya, gue kan memang nggak belum masuk ke zona rutinitas yang kayak orang melakukan swab belum, karena gue berpikir jika ada pekerjaan dan apa-apa yang eksekusi di lapangan siapa itu yang swab, gue belum melakukan swab. Tapi kalau seandainya gue tiba-tiba suatu ketika gue harus melakukan swab dan tiba-tiba gue di-swab dalam posisi positifnya, positif bagi gue cuman apa ya ini udah bangke, kata gue istilahnya, nempel udah bangke, gue nggak bakal ngeladenin karena yang gue inget banget ya tadi sel memori imun lu udah ngelawan dulu dan baru nongol dari tabok kepalanya istilahnya kayak gitu. Nah lu bisa lebih cepat berlari. Nah itu confidence ya, itu confidence. Ditambah lagi kan memang nggak ada comorbid, nggak ada penyakit bawaan. Kalau sekarang lu udah bisa ngejaga diri, lu nggak boleh capek karena lu tahu begitu lu capek meskipun lu punya imun, itu adalah hal-hal yang apa ya yang bisa membuat lu rasain gak enak banget kan pasti drop. Gue sekarang yang gue jaga rutinitas vitamin, gue olahraga meskipun 30 menit, berjemur, malam tidur coba gue jaga-jaga sih. Sekarang tuh lebih sering nolak ketika temen gue, ayo dong temenin gue mesti ngedit nih, lalalala, enggak dulu ya. Lu ngedit bakalan sampai pagi, gue bilang enggak. Gue pulang. Meskipun bro, itu ide datangnya malam ya. Kampret emang. Ide datangnya malam gitu loh. Kalau siang itu ide nggak ada loh, kurang ajar gak? Namanya gak? Halo, ada. Ini ada penulis Mbak Raini Mas Ardi nih. Halo Mbak Raini. Tulis nih tentang kita Mbak Raini. Iya. Halo Denny Mbak Raini boleh nanti ya. Nanti boleh kita lagi bikin kompilasi
catatan penyintas. Jadi nanti Nah, cerita-cerita enggak. dengan latar belakang bermacam-macam, mau kita bikin kompilasinya. Oh, oke. Ini ada Aditya nih. Aditya 4578. Bukan Fatah ya, ini yang lain ya. Lurah kan Halo nih? Mas Aditya Lurah Aditya. kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman saya mau Waalaikumsalam. cerita. Tetangga Dede baru positif. Ada tetangga Dede dan positif. Tapi orang rumah pada diam aja. Ini Kok bisa tahu ini gitu, Dit? yang perlu Udah di swab. yang perlu dilurus ini. Jadi ada tetangganya yang positif, tapi orang rumahnya itu diem aja. Oh, iya, iya, iya. Itu Banyak. kenapa kita perlu jujur sama diri kita sendiri. Perlu Betul. mengakui kalau kita kena. Gitu loh. Kalau Betul. menurut gue itu, satu Betul. hal yang paling penting adalah perlu jujur dengan kondisi kita. Ini gue mau sharing satu cerita. Kemarin salah satu orang kantor gue. Ini dulu gimana si Dede? Iya, kalau si Dede itu ya otomatis bilang tadi. Tetangganya kan ini. Tunggu. Si Dede ini tahu informasi dia positif dari siapa? Tetangganya positif, sorry. Iya. Si Aditya ini tahu tetangganya Dede positif. Oh, namanya Dede. Tapi orang rumah pada ya. Orang rumah si Dede apa orang rumah Aditya? Orang rumah si Dede. Oh. Jadi itu orang masih ada di rumah. Ya kalau si positif itu masih di kalau rumah. saran gue ada dua. Yang pertama, kalau dia mau menyelesaikan secara kekeluargaan, dia harus ngomong sama keluarganya si Dede jika memang benar, karena yang menanggung resiko keluarganya. Yang kedua adalah dia ngomongin sama Pak RT. Cuman dikhawatirkannya nanti semakin meluas, akhirnya semakin terpojok dan gak kebayang gitu dengan apa yang dipikirkan, apa yang dihadapi dengan lingkungan. Kalau bisa komunikasi dulu dengan keluarganya si Dede, kalau memang benar bahwa dia ada yang positif, kenapa didiamkan? Ya sebenarnya lingkungan sih nggak merasa rugi apa-apa selagi dia isolasi di rumah. Cuman kan yang dikhawatirkannya orang di rumah sendiri yang kena gitu. Kalau dia nggak, kalau ibarat kata itu juga tidak bisa, keluar. Iya. Beli sayur, beli apa, yang lain terpapar lagi. Itu mah urusannya. Iya, kalau begitu mah urusannya justru harus dikasih tahu buru-buru. Kalau nggak RT yang turun. Nah itu dia. Harusnya Kalau orang RT kan mau isoman semua, kalau enggak, ya kan repot juga. Ya. Betul. Tapi sih the best way adalah diomongin ya. Gimana? Oke. Ya, tadi mau ngomong apa Pak? Maaf Pak. Iya, kalau gue pikir yang pertama begitu tahu si Aditya ini tahu informasinya bahwa keluarga si Dede itu yang terpapar, kemudian tidak disampaikan, cuman kan juga tidak bisa langsung menjudge penuduh karena nggak punya bukti. Kalau juga punya bukti kata gini, ada bukti dari kelurahan, dia udah positif swab, dirujuk atau tidak disampaikan. Halo? Enggak, ini yang cerita tuh si Dede ternyata. Tetangganya si Dede yang cerita. Kepada Aditya ya ceritanya ya. Oke. Lanjut, Mas. Oke. Ya, sarannya itu doang sih. Mendingan si Dede kalau memang keluarga dia yang kena, dia ngomong atau bukan atau tetangganya yang kena, Dede mendingan komunikasi dulu. Dan pada saat komunikasi nggak usah khawatir ketakutan. Ngomong antar pagar aja, cuman diomongin dalam arti kata kalau positif, ya paling tidak dia melaporkan, biar nanti lingkungannya mengantisipasinya seperti apa, terutama RT-nya. Kalau enggak, dia nggak ngelaporkan, dia masih bergaul sama masyarakat, beli sayur, segala macam, wah itu kan menjadi resiko juga nantinya. Jadi bahaya, benar-benar. Dikomunikasikan lah intinya. Oke, tapi memang nih ya teman-teman semua ya, ada banyak banget cerita di balik ini semua. Kayak waktu gue baru masuk, bukan baru masuk sih, gue udah mau keluar malah ya. Jadi ada orang baru masuk satu ruangan dan ternyata dia RT-nya cuman beda deket banget deh gitu loh sama rumah gitu loh. Masih satu RW. Nah, yang ngurusin ternyata RT gue. Kenapa? Karena Pak RT-nya dia nggak mau ngurusin. Berarti nggak semua RT mau ngurusin warga itu. Camkan itu.
Gawat kan? Lu tahu nggak? Hmm. Lu tahu nggak? Gue boleh sharing cerita. Itu Pak Hmm. Dokter Suhara sama Ibu Wali sampai preskon persen loh, per RT, per satu lingkungan per RW. Kok mereka tuh bikin Zoom meeting bareng buat RT-RT Ya. setangsel untuk menyampaikan bahwa informasi protokol kelima ini bagaimana, terus menyikapinya kayak gimana, terus bagaimana sekarang memposisikan penyintas itu sebagaimana gitu. Tapi itu tadi ya banyak orang yang apa ya, kalau udah nempel berita yang bagi mereka itu kuat menjadi sebuah keyakinan, itu dihapusnya susah banget, asli susah banget. Ya. Keyakinannya itu yang gua. Nah, kadangkala kenapa kemarin kita MOU sama Pemkot sama itu segala macam bahwa diharapkan para penyintas ini yang udah tahu dan bagaimana penanganannya dan bagaimana ceritanya, dia lebih pede menyampaikan ke orang lain gitu loh. Jangan juga Ya. udah diasingkan, kita juga makin ngerucut gitu loh, makin nyumpet diri gitu loh. Justru kalau Gue sempet dikatakan marah kemarin, tuh waktu kita itu. tuh harusnya ya justru katakan tadi kita justru harus mengatakan kita harus lebih lebih apa yakinkan dia gue lebih sehat lu ketemu gue daripada lu ketemu orang yang belum kena gitu loh. Kalau orang belum kena kan otomatis kan gue nggak tahu dia bisa kena atau tidak. Tapi kalau gue udah kena dan lewat dan imun gue udah lebih hebat daripada lu, nah itu kan pede ya. Kalau yang kita balikinnya gitu loh. Ya. Gue Lo pernah ingat kemarin gak kan gue juga waktu ketemu kan. Hah? Hmm? Ya, Gue kenapa? gue waktu mau keluar itu kan gue udah flyer beredar gitu, gue bakal nge-MC gitu kan di Balai Sarbini gitu kan. Itu udah Hmm. beredar di mana-mana dan semua juga udah tahu gitu. Last minute ternyata lu di rumah aja deh. Soalnya ini banyak orang yang pengisi acara lalalala umurnya udah sepuh. Pada takut sama gua. Wah, gua udah Ya itulah. memang awal itu gua marah banget. Gua marah banget. Kan gua Iya. udah bilang, gua udah nih dapet surat sehat, gua udah boleh beraktivitas sama dokter bla 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 gitu kan. Tapi ya udah gua bilang stigma orang kan susah ya dilawan. Awalnya gua marah banget. Tapi kesini gua pikir ya udahlah. Memang Gue mungkin pernah rezekinya digituin, gue belum. gue pernah digituin, gue tanya sama dia, dari mana Ya. lu bisa menjudge bahwa gue bisa nularin lu? Dari mana lu bisa judge gue bahwa gue bisa nularin lu? Gue gituin kan ke dia kan. Lu kan pernah kena. Oke, gue pernah kena. Gue udah sembuh. Lu tuh gak sembuh itu apa kata gue? Sembuh itu berarti imun gue lebih hebat dari lu. Gituin. Ya kan dia diem kan. Nah, cuman masalahnya dia personal mungkin bisa nangkep. Tapi kan yang luar banyak kan belum bisa nangkep. Ini enggak akhirnya. Oke, gue deal dalam arti kata, gue lebih agree lu mengatakan sorry bro, gue belum tahu pemikiran orang yang banyak. Kalau emang sementara ini kita agak kebelakangin, boleh nggak? Nggak ada masalah. Terus suatu ketika Hmm. gue ngambil momen, boleh nggak gue Ya, ngejelasin sedikit gitu ya. ya, Ya akhirnya kan ya, dibikinnya bahwa si orang yang merintahin gue itu pun tadi menjudge gue, akhirnya gue kasih informasi, akhirnya dia confidence mengatakan hal tersebut. Nah pelan-pelan terekam di otak dia dan besoknya dia ngomong ke orang dia bisa gitu loh. Iya ya hmm, ngapain gue apa ngejauh sama yang udah pernah kena. Dia kan udah tahu ya, penyakitnya obatnya kayak apa dan penanganannya kayak apa gitu loh. Kenapa gue ya. ngurus jauhin? Terus gue ngedenger lu yang belum kena cerita ke sono ke sini dan gue kemakan kan bego namanya istilahnya gitu. Yes. Tapi ya, gue Iya, saat itu ya sudahlah. Gue pikir betul. eh gue mau ngapain maksa-maksa orang juga percuma gitu. Nah, satu lagi. Dan sekarang pun Sekarang kan gue kita tidak tidak akhirnya ya tidak itu juga harus mempromosikan biar bahwa kita udah berbalik kena kan? aja lah. Kenapa? Iya. Nggak harus mempromosikan juga kita udah kena kan? Nggak pernah kan? Nggak harus gitu loh. Itu kan Ya, sama juga kita bikin sendiri protek dengan orang yang mungkin awam gitu loh. betul. Oke. Ada lagi? Ya sorry ya tadi kalau gue salah salah nyambung. Ternyata Dede Inara ya. Kalau RT RW Dede Inara Oh, lama, Dede Inara nggak susah buat diajak ngomong. Soalnya dia lihat TV. Oh ya udah mendingan diobrolin aja ke RT RW-nya. Kalau tetangganya memang susah buat disuruh jangan di rumah atau ya paling nggak isoman lah ya.
betul. Isolasi mandiri. Ini pada minta buku, kenapa? Waduh, jangan salah persepsi. Jadi buku itu karena kemarin kan banyak yang curhat, yang cerita, nggak ada yang mau akomodir. Gue sempat diskuskan karena dokter Suara lagi bikin buku, bro. Dokter Suara lagi bikin buku. Dokter Suara. Iya, lagi bikin buku. Nyusunnya ada. Terus kemarin kita punya ide segala macam. Pengen buku satunya catatan kompilasi penyintas COVID. Jadi teman-teman boleh cerita apa aja. Buku itu nanti ada catatan Ibu Ali selaku penggagas rumah lawan COVID, dia yang bukaan di dalam buku itu. Mantap, terus juga nanti dokter Suara. Iya, nah dalamnya isinya udah cerita kita aja. Nanti mungkin akan gue bagi partnya, part dari sisi haru, seru, lucu, terus ya jadi yang datang di sana, yang di COVID di RLC nantinya dia bisa baca buku itu, jadi bisa memotivasi dia juga. Gitu. Betul. Ditunggu ya ceritanya teman-teman semua ya. Iya, malu, insya Allah sih. Jangan pernah takut. Betul. Cerita. Targetnya sih memang bulan Maret ya. Betul. Ini teman-teman banyak yang kalau di grup tuh rame nih, ya. Di grup rame, tapi harus berani juga cerita, oke? Ya dong. Jadi fair. Masih ada yang mau ya buku mungkin ini ya? Di grup nggak berani ngomong, ya? Atau di grup nggak berani ngomong, mau nulis bisa ngomong. Nulis email aja, ya. Udah ada Dokter Etna tuh. Halo Dokter Etna, Om Will, saya kirim 3 cerita dapat kaos FRLC ya Om. Waduh. Mantap. Boleh. Nanti kita produksi kaosnya dengan desain yang berbeda biar teman-teman punya apa berapa papan. Biru itu tadinya tuh cuma karena mau deketin terong. Warna biru yang kaos itu tadinya kita mau mendekatin warna terong, terongnya nggak dapet karena kan warna khusus. Terong ungu. Oke, Mbak Devi mau? Ada berapa orang yang mau? Ini tinggal 2 bukunya. Harus fair ya. Buku ya. Om Willy punya pertanyaan buat teman-teman semua. Pertanyaannya adalah, dulu, jadi gini, buat yang nggak pernah masuk RLC juga nggak apa-apa, boleh jawab. Boleh, tinggal pilih deh ya. Pilihannya adalah huruf A sampai huruf G. Huruf A sampai G. Ya, tinggal langsung jawab siapa yang duluan, bener, menang, dapat buku ini untuk 2 orang. Om Willy itu dulu di kamar apa? Antara A sampai G. Ayo, jawab. Go, siapa yang mau? Ayo. Bukunya ada 2 nih, tinggal 2. Om Willy itu dulu kamarnya di ruang apa? A sampai G. Coba dicari. Ya. Yang tahu angkatan gue. Jangan-jangan yang tahu angkatan gue doang. Ayo. Gue nggak satu angkatan sama dia. Dia senior. G kata Aditya. Oke, ntar dulu kita tahan dulu ya. Kita pokoknya waktunya ya 5 menit ini deh. Siapa tuh? Devi. Boleh. Kita tahan pokoknya yang bener 2 paling atas dia yang menang. Oke, langsung jawab aja. Ya. Jadi waktu itu pas lagi di Tandon, Om Willy itu di ruang atau di kamar apa? Antara A sampai G. Wow. Ada yang A, ada yang G, ada yang E. Silahkan, langsung aja. Om Will. Oke, waktu di sana kan kita ketemu banyak karakter orang ya. Iya. Iya nggak? Oke. Iya. Ada yang
tuaan, ada yang diem banget gitu kan, ada yang nggak mau diatur, ada yang di kamar aja. Yang mana yang paling bikin ribet? Ada yang kebangetan, karaoke melulu, berisik. Ya nggak? Ada kan yang gitu-gitu. Yang mana yang paling ribet? Eh, di era saya perbedaan itu banyak banget ya. Tapi hebatnya karena memang auranya kita bikinnya apa ya dari rutinitas kali ya, rutinitas melakukan senam bersama, olahraga bersama itu hal yang umum lah ya. Terus kadang kala kita kalau malam main kartu, main segala macam. Terus yang tua-tuanya sih yang saya lihat ya, senior-seniornya itu care-nya tinggi, tinggi banget care-nya. Pak Gandhi, Pak siapa itu? Pak Hanafi, banyak deh. Care-nya tinggi banget. Nah, akhirnya tidak ada perbedaan dan karena care-nya tinggi, yang muda-mudanya pun respect gitu loh. Yang muda-mudanya respect. Akhirnya respect itu yang membuat kita akhirnya setiap orang punya tanggung jawab. Itu yang gue lihat dan gue rasakan. Ada yang memang background-nya dia pekerjaannya adalah orang IT. Orang IT yang gak banyak ngomong lah cerita. Tapi hebatnya kalau setiap malam dia tuh mau main kartu bareng-bareng anak cewek. Itu membuat kesan sendiri buat gue, meskipun di luar base yang dia nggak keluar, tapi Bukan pada saat modus momen ya. tertentu dia bisa. Iya,